Halo, perkenalkan saya Ashari Siregar. Nah, di video ini saya akan memberikan ringkasan mengenai Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi dan Pak Joko pada tahun 2012. Ya, yang dimana program Indonesian Strong from Home menghadirkan diskusi interaktif seputar fenomena tawuran pelajar dan peran home education sebagai solusi masalah pendidikan. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam home education dan juga solusi pendidikan. Yang pertama adalah fenomena tawuran, yang dimana ini merupakan masalah lama yang ada pada era Ayah Edi dan juga Pak Joko. Nah, ini terlihat menjadi hal yang sangat kronis yang diwarisi dari generasi ke generasi yang belum ada solusi sistematis. Yang kemudian yang kedua, home education sebagai alternatif. Home education bukan pelarian, tetapi pilihan yang dimana ini mempertimbangkan setelah adanya pengalaman kurang nyaman atau merasa tidak aman ataupun tidak aman di sekolah yang formal, sehingga home education sebagai alternatif. Yang ketiga, sistem pendidikan formal dan kurangnya pembinaan karakter. Sekolah formal lebih menekankan pada pencapaian nilai akademik dibanding akhlak dan moral, yang dimana sistem ini tidak mengembangkan perilaku yang baik. Nah, jika dibandingkan pengalaman pendidikan dengan sistem yang ada di Finlandia, maka terlihat perbedaannya. Yang pertama, Finlandia tidak mematok standar nilai. Yang kedua, pendidikan Finlandia menekankan standar yang formal. Yang ketiga, moral dan etika sebagai standar kelulusan, bukan hanya berpatokan kepada nilai saja. Nah, kemudian ada dampak tekanan akademik terhadap anak, yang dimana tekanan itu dapat memicu terjadinya stres, ketidaknyamanan, dan juga psikosomatis, dan juga jika adanya tekanan orang tua, guru, dan juga lingkungan, ini mampu menyebabkan anak kehilangan semangat belajarnya. Kemudian yang keenam, pengalaman verbal bully dan tidak percaya diri, yang dimana tidak percaya diri akibat verbal bully dan kekerasan fisik mengubah kreativitas kemandirian anak itu sendiri, sehingga banyak anak-anak tidak percaya diri, takut untuk menunjukkan kemandiriannya sendiri. Yang ketujuh, peran orang tua dalam mendidik anak. Nah, orang tua berperan dalam mendampingi, mengamati, dan membekali proses belajar anak untuk meningkatkan pola pikir anak itu sendiri. Kemudian, homeschooling adalah solusi bagi daerah-daerah yang tertinggal, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kecerdasan adalah multidimensi. Teori multiple intelligence oleh Howard Gardner menegaskan kecerdasan bukan hanya dari IQ dan logika, melainkan kecerdasan itu dapat dilihat dari berbagai hal. Kecerdasan dapat dilihat dari bakat unik yang harus digali, sehingga tentu kita tahu bahwa kecerdasan anak-anak itu tentunya berbeda-beda. Kemudian ada kisah nyata homeschooling dan perubahan anak. Nah, di sini anak yang awalnya tidak nyaman dan memiliki perilaku negatif di sekolah berubah menjadi aktif dan berprestasi setelah adanya homeschooling. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa hal ini mendorong komunikasi orang tua dan anak, sehingga homeschooling menjadi salah satu dampak untuk membuat perubahan pada anak, karena tentunya homeschooling itu mengurangi dampak negatif untuk dapat dilakukan oleh anak-anak. Kemudian sekolah
alam sebagai alternatif pendidikan. Sekolah alam menawarkan pendekatan belajar yang menyenangkan dan ramah, sehingga anak tidak akan mendapatkan beban secara formal. Yang kemudian pengaruh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dan pengaruh sekolah sangat mempengaruhi anak, seperti bullying, rokok, dan juga pengaruh negatif lainnya. Nah, tentunya hal-hal negatif ini adalah salah satu yang membuat kinerja pendidikan anak itu berkurang sangat drastis, seperti di mana dia malas mengerjakan tugas dan lain sebagainya, dan yang dimana itu merupakan dampak-dampak negatif di dalam pendidikan. Kemudian kritik terhadap kebijakan pendidikan. Perubahan jam belajar sebagai solusi tawuran dinilai kontraproduktif dan malah menambahkan beban pada anak-anak. Nah, sehingga sistem pendidikan belum bisa menyelesaikan masalah moral. Dapat dikatakan bahwa perubahan jam belajar bukan solusi untuk anak-anak tidak berbuat kejahatan di luar sekolah, mau itu tawuran, itu bukan menjadi masalah, bukan menjadi kebijakan di dalam pendidikan. Yang ketiga, yang kemudian perlunya revolusi konseptual dalam pendidikan. Harus ada perubahan yang berdasarkan orientasi, sehingga pendidikan yang ada tidak hanya mengejarkan nilai, namun di sini anak juga diajarkan untuk mengambil hikmah setiap kejadian. Semisal, kita harus mengajarkan anak itu untuk mengambil hikmah yang terjadi setiap kejadian. Semisal, jika anak melakukan bully terhadap siswa sesama lain, kita harus mengajarkan apa yang harus diajarkan kepada mereka, yakni memberikan peran seperti bagaimana jika mereka berada di posisi itu, bagaimana jika mereka mengalami hal yang sama seperti mereka, seperti itu. Kemudian testimoni orang tua dan perjuangan menghadapi sistem pendidikan. Di sini, orang tua yang mengalami langsung sulitnya anak bertahan seringkali memilih homeschooling, karena tentunya homeschooling menjadi salah satu bantuan untuk mengembangkan anak-anak di dalam bidang pendidikannya. Kemudian, dorongan untuk bertindak dan berbagi solusi. Nah, tentunya di sini tidak perlu menunggu sistem formal untuk diubah. Kemudian orang tua atau praktisi dan masyarakat dapat memulai langkah kecil dalam pendidikan. Kemudian diskusi dan sharing menjadi kunci untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan, sharing tentunya salah satu dorongan sebagaimana yang di sebelum-sebelumnya, sebagaimana itu harus dikembangkan agar tahu apa yang dapat dilakukan agar tidak monoton dalam bidang pendidikan itu sendiri. Nah, sekian hasil video dari saya tentang Ayah Edi dan Pak Joko, yakni tentang Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi dan Pak Joko. Sekian, terima kasih.